Saya Yara Bibianti dari kelas akuntansi C dengan NIM 34032300042. Nama saya Pramana Dani dari akuntansi reguler C dengan NIM 34032300048. Kartel internasional adalah kesepakatan antar perusahaan-perusahaan di berbagai negara dengan industri yang sama. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk mengendalikan pasar global seperti harga, produksi, dan lain sejenisnya. Melalui kartel, perusahaan-perusahaan bisa menghilangkan atau bahkan mengurangi persaingan di pasar internasional. Mereka membuat aturan-aturan internal agar setiap perusahaan tidak memiliki persaingan atas harga maupun wilayah. Kartel internasional adalah OPEC yang terdiri dari negara-negara penghasil minyak di dunia. Kartel seperti ini bisa dianggap menguntungkan, namun bagi sebagian orang bisa merugikan karena membuat harga tidak kompetitif. Walaupun kartel ini memiliki keuntungan bagi tiap anggotanya, namun di tiap negara banyak yang melarang atau mengawasi kartel tersebut karena dianggap membuat persaingan dalam mekanisme harga pasar. Karena kartel merupakan penyebab melonjaknya harga pasar. Selain itu, kartel juga memicu persaingan antar negara. Oleh karena itu, di beberapa negara terdapat beberapa undang-undang yang melarang penggunaan kartel. Diskriminasi harga adalah strategi penetapan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama kepada konsumen yang berbeda. Hal ini terjadi meskipun produksi barang atau jasa tersebut tidak berubah. Diskriminasi harga di sini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan perusahaan dengan menarik berbagai kelompok konsumen. Ada 3 jenis diskriminasi harga. Pertama, diskriminasi harga tingkat pertama, di mana harga disesuaikan secara individual untuk setiap konsumen sesuai dengan kesediaan mereka untuk membayar. Kedua, diskriminasi harga tingkat kedua, yang memberikan harga lebih rendah untuk konsumen yang membeli dalam jumlah besar, di mana harga dibedakan berdasarkan kategori konsumen, seperti pelajar, lansia, atau penduduk negara-negara tertentu. Salah satu contoh umum diskriminasi harga adalah di industri penerbangan. Harga tiket bisa sangat bervariasi tergantung pada kapan dan di mana tiket dibeli dan siapa yang membelinya. Penumpang bisnis seringkali membayar lebih mahal untuk tiket yang mendekati tanggal keberangkatan. Sementara turis yang membelinya jauh hari sebelumnya bisa mendapatkan tiket yang lebih murah. Perusahaan menggunakan data mengenai perilaku konsumen untuk menetapkan harga ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari berbagai segmen pasar. Diskriminasi harga juga sering terjadi pada produk digital, di mana perusahaan software menetapkan harga di negara-negara berbeda dengan daya beli tingkat yang berbeda. Hubungan kartel internasional dan diskriminasi harga. Kartel internasional dan diskriminasi harga memiliki hubungan yang erat
dalam bisnis global. Anggota kartel seringkali memanfaatkan diskriminasi harga untuk memaksimalkan pendapatan di pasar yang berbeda-beda. Setelah pasar global dibagi oleh kartel, anggota dapat menetapkan harga bervariasi sesuai dengan daya beli atau kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Misalnya di negara-negara berkembang, harga mungkin lebih terbatas karena kemampuan konsumen terbatas. Sementara di negara-negara maju, harga bisa jauh lebih tinggi karena konsumen di sana mampu membayar lebih. Dengan strategi ini, anggota kartel tidak hanya mengontrol pasar, tetapi juga mendapatkan keuntungan maksimal dari suatu segmen pasar global. Namun, praktek kartel internasional yang memanfaatkan diskriminasi harga juga menghadapi banyak tantangan. Dari sisi konsumen, diskriminasi harga bisa dianggap tidak adil, terutama jika harga mereka bayar lebih dibandingkan dengan konsumen lain di wilayah yang berbeda. Selain itu, adanya regulasi di berbagai negara yang melarang praktik kartel dan memberi diskriminasi harga yang terlalu ekstrem membuat strategi ini beresiko. Regulator di beberapa negara mungkin akan memperlakukan denda besar atau bahkan membubarkan kartel jika dianggap melanggar aturan anti monopoli. Selain itu, perusahaan dalam kartel harus menghadapi risiko peretasan internal jika ada anggota yang melanggar kesepakatan harga atau membocorkan informasi. Jenis-jenis kartel sebagai bentuk kerjasama terbagi menjadi beberapa jenis. Biasanya jenis ini lebih fokus pada lingkup kerjasama yang telah menjadi poin utama dalam kesepakatan yang dibuat. Yang pertama ada kartel harga. Kartel jenis ini adalah yang mengatur harga jual minimal sebuah produk yang diproduksi oleh anggotanya. Setiap anggota tidak boleh menjual produknya dengan harga yang lebih murah dari harga minimal yang sudah disepakati. Model-model kartel mempunyai model-modelnya sendiri yang ternyata sudah banyak diketahui, yaitu yang pertama, oligopoli. Model yang pertama merupakan sebuah struktur pasar yang di dalamnya hanya terdapat sedikit perusahaan. Namun mereka mempunyai interaksi yang tinggi. Biasanya dalam pasar ini terdapat sebuah penghalang yang membuat calon perusahaan baru sulit masuk ke dalamnya. Akibat penghalang ini, dapat beberapa pasar oligopoli, beberapa atau seluruh perusahaan yang menjadi produsen mempunyai laba besar dalam waktu yang panjang. Dengan interaksi yang tinggi, perusahaan yang menjadi bagian dari pasar oligopoli harus mengambil keputusan yang tepat. Seperti misalnya akan tetap berkompetisi atau justru bekerja sama membentuk sebuah kartel. 2. Ada duopoli. Model yang kedua adalah bentuk paling sederhana dalam pasar oligopoli. Jadi ketika di pasar oligopoli hanya terdapat dua perusahaan dan model duopoli ini dikembangkan untuk melihat interaksi perusahaan tersebut. Nah, di dalam duopoli ini ada dua model lainnya, yaitu model Carnot, Edgeworth, Chamberlain, Stalkerberg, The Cumberland Better, dan juga Sweezy. Namun yang kami bahas kali ini adalah model Carnot dan Edgeworth. Yang A, model Carnot. Dalam model ini, setiap perusahaan bertindak seolah-olah output dari perusahaan saingannya bersifat tetap. Kemudian, perusahaan tersebut mencoba memaksimalkan keuntungan pada sisa pasar yang ada. Ini seperti jika di sekitar rumahmu hanya ada dua penjual seblak. Yang pertama, sudah mempunyai pelanggan yang banyak karena posisinya sebagai pionir. Sedangkan yang kedua adalah pendatang baru. Nah, si pendatang baru ini menganggap bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan nama atau branding penjual yang pertama. Sehingga dia melakukan berbagai hal agar mendapatkan untung dari sisa pembeli yang ada. Yang B, ada model Edgeworth. Model ini biasanya berdasar kepada dua asumsi. Yang pertama, perusahaan menganggap bahwa harga diri saingannya bersifat tetap. Yang kedua, masing-masing perusahaan mempunyai kendala output maksimalnya. Dengan asumsi ini, perusahaan saingan kemudian menjual produk yang dimilikinya dengan harga yang lebih murah, sehingga menguasai pasar yang lebih besar. Jika melihat contoh dari dua penjual seblak sebelumnya, dalam model Edgeworth ini, si penjual seblak yang menjadi pendatang baru menjual seporsi seblak dengan harga yang lebih murah. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan dari pesaingnya. Yang ketiga, ada kurva permintaan patah. Ini adalah kondisi di mana saat sebuah perusahaan menurunkan harga,
maka pesaingnya yang lain ikut melakukan hal yang sama. Namun, jika perusahaan tersebut menaikkan harga, dia jadi tidak memiliki pembeli dan mengakibatkan penjualannya turun secara drastis. Model ini seperti dua konter yang melakukan perang harga untuk menarik lebih banyak pembeli. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dalam satu titik tertentu, konter manapun yang menaikkan harga lebih dulu akan kehilangan pelanggannya. Yang keempat ada penentuan harga. Ini adalah kondisi di mana perusahaan yang dominan menentukan harga demi meraih keuntungan yang maksimal. Sementara perusahaan lain yang lebih kecil harus menjual banyak barang agar mendapatkan keuntungan. Untuk lebih memahami tentang pengertian kartel serta seluk-beluknya, salah satunya adalah bisnis tarif SMS atau Short Message Service. Pada tahun 2008 lalu, ramai diberitakan tentang beberapa operator seluler atau Telkomsel, Mobile, Bakery, Telkom, dan XL mempermainkan tarif untuk SMS. Mereka telah melakukan kartel sejak tahun 2004 sampai dengan 2007. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU saat itu berhasil membuktikan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh para operator seluler tersebut. Tindakan tersebut merupakan perjanjian yang menyebabkan kartel tarif SMS. Saat itu, tarif kompetitif untuk SMS adalah sebesar 114 per 1 SMS. Namun, para operator tersebut menentukan tarif lebih besar, yaitu dengan harga 250. Akibatnya, konsumen atau masyarakat yang menggunakan jasa mereka mengalami kerugian sebesar 136 per SMS. Hal ini berlangsung selama 3 tahun sehingga secara total konsumen atau pelanggan operator seluler tersebut mengalami kerugian sekitar 2,827 triliun. Sebaliknya, para operator mendapatkan keuntungan dari kerugian tersebut. Itulah pembahasan mengenai pengertian kartel dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Fenomena ini tidak bisa diberikan begitu saja dan kita sebagai masyarakat harus lebih aware dengan eksistensi para kartel di negara ini. Terlebih sudah ada kasus yang membuktikan bahwa yang dirugikan adalah masyarakat. Adapun permasalahan yang ada dalam kartel yaitu yang pertama, rintangan untuk perusahaan yang tidak tergabung dalam kartel. Dalam kartel ada rintangan bagi perusahaan yang ingin masuk menjadi anggota baru. Contohnya, jika ada sebuah perusahaan dalam satu industri sukses menaikkan harga sampai dia mendapatkan untung dalam jangka yang panjang. Nah, perusahaan ini tidak tertarik untuk bergabung menjadi anggota kartel karena merasa sudah mendapatkan laba ekonomi. Besar kemungkinan perusahaan ini akan menghadapi berbagai macam rintangan yang diberikan oleh anggota kartel. Yang kedua, rintangan alamiah. Kartel juga mempunyai rintangan alamiah yang dibagi menjadi dua, yaitu rintangan alamiah yang pertama muncul saat output lebih besar dibandingkan dengan permintaan total. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan yang ada dalam pendapatan laba tanpa mengajak perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Rintangan alamiah yang kedua muncul saat ada keuntungan biaya yang bersifat absolut. Artinya, perusahaan yang memang sudah berkecimpung suatu industri memiliki kurva biaya rata-rata yang rendah dan dalam batas yang sangat besar, terutama jika dibandingkan dengan pendapatan baru yang sifatnya potensial. Rintangan ini berpotensi menyebabkan perusahaan yang ada dapat menentukan suatu harga meskipun perusahaan tersebut sudah memperoleh laba. Sedangkan pendatang baru harus mengalami kerugian dalam waktu tertentu. Adapun yang ketiga, rintangan yang dibuat oleh perusahaan. Ini adalah sebuah rintangan yang secara sengaja dibuat oleh perusahaan anggota kartel untuk menghalangi pendatang baru. Biasanya kondisi ini terjadi jika ada rintangan alamiah yang terjadi. Cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah produk sejenis yang mempunyai beberapa ciri dan bisa dipasangkan ke dalam beberapa kombinasi. Pada akhirnya akan memunculkan sebuah tempat untuk memasarkan produk yang hampir sama. Contoh kasus kartel yang pernah terjadi di Indonesia. Untuk lebih memahami tentang pengertian kartel serta seluk-beluknya,
Itulah pembahasan mengenai pengertian kartel dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Fenomena ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan kita sebagai masyarakat harus lebih aware dengan eksistensi para kartel di negara ini. Terlebih sudah ada kasus yang membuktikan bahwa yang dirugikan adalah masyarakat.